Hmm? Al-aslus sabi sekarang sudah masuk? Prinsip yang ketujuh sekarang apa belum? Mana? Prinsip berapa? Oh iya. Nah, kita sedang membahas tentang at-tasdiqu bi karamatil auliya. Sedang membahas tentang prinsip yang keenam berupa mempercayai adanya karomah para wali. Sudah kita bahas karomah itu apa, wali apa. Karomah betul adanya, tapi tidak semua yang di luar nalar, di luar kebiasaan disebut karomah. Karena bisa saja sihir. Bedanya apa karomah dan sihir? Sudah kita bahas. Karomah tidak bisa dipelajari dan bukan dengan kehendak orang. Sementara sihir dipelajari dan dengan kehendak orang. Apa beda yang lainnya? Karomah terjadi pada orang ahli ketaatan. Sihir terjadi pada orang ahli maksiat. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, rahimahullah, kalau Anda melihat orang terbang di udara, berjalan di atas air, tapi dia pelaku maksiat, persaksikanlah, dia wali. Tapi wali setan. Nah, sekarang kita lanjut. Wa min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaati. Kita langsung praktek bahasa ya. Jadi mengolah bahasa. Wa min, dan dari usuli prinsip-prinsip aqidati ahli sunnati wal jamaati, akidah ahli sunnah wal jamaah, dalam terjemah bebas, termasuk prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah at-tasdiqu bi ru'ya as-salihati. At-tasdiqu, mempercayai, membenarkan, bi ru'ya as-salihati, dengan mimpi yang baik. Ar-ru'ya mimpi. Ar-ru'ya mimpi. At-tasdiqu, mempercayai, membenarkan, bi ru'ya as-salihati, dengan mimpi yang baik. Wahia, yaitu wahia, dan dia kembali kepada apa? Ar-ru'ya as-salihah. Ia raji' kembali kepada ar-ru'ya as-salihah. Wahia, dan dia juz'un, bagian, minan nubuwati, dari kenabian. Mimpi yang baik itu bagian dari kenabian. Wahia, dan dia mimpi yang baik adalah juz'un, bagian, minan nubuwati, dari kenabian. Antum tahu penjelasannya, mimpi yang baik bagian dari kenabian? Kalau Nabi diperlihatkan, dan diperlihatkannya nyata apa enggak? Misalnya, uritu alayyal umam, aku diperlihatkan umat-umat, diperlihatkan umat-umat. Ada yang Nabi pengikutnya satu orang, ada Nabi pengikutnya dua orang, ada Nabi pengikutnya sedikit orang, ada Nabi pengikutnya banyak sekali. Saya mengira itu umatku. Ternyata kata Allah, ternyata diinformasikan bukan. Dia adalah Musa dengan umatnya. Kemudian diperlihatkan umat yang besar sekali. Nah, dia adalah umatmu. Jadi Nabi diperlihatkan. Diperlihatannya itu benar apa enggak? Benar. Kebenarannya berapa persen? 100%. Karena itu merupakan wahyu. Allah perlihatkan di dalam mimpi. Tapi kita juga mimpi, iya apa enggak? Kita juga mimpi. Nah, mimpi yang baik itu bagian dari kenabian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, mimpi yang baik itu nilainya 1/46 kenabian. Antum tulis. Jadi Nabi bersabda, mimpi yang baik
nilainya 1/46 kenabian. Mimpi yang baik, mimpinya kita, mimpi yang baik, nilainya 1/46 kenabian. Kalau Nabi bermimpi nilainya berapa? Nilainya 46/46. Berarti berapa? 100%. Kalau kita mimpi baik, nilainya 1/46 kenabian. Jadi 1/46-nya. Dari mana? Dari mana didapatkan angka ini 1/46? Jadi Nabi sendiri yang bersabda, 1/46 kenabian. Dari mana didapatkan keluar angka 1/46 dari mana? Nah, antum melek. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, beliau bermimpi terus bermimpi, dan bermimpinya sangat jelas sekali. Disebutkan dalam riwayat, setiap hari bermimpi dan mimpinya sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Seperti Fajar Shadiq. Seperti apa? Fajar Shadiq. Ufuk itu kan gelap. Ufuk gelap. Begitu muncul Fajar Shadiq, dia membelah kegelapan. Strik. Warnanya apa? Merah keputih-putihan. Itu merupakan Fajar Shadiq. Cahaya yang merupakan tanda masuknya subuh. Fajar Shadiq. Nah, jadi gelap sekali, kemudian ada cahaya yang membentang. Strik, merah keputih-putihan. Nah, maksudnya di tengah kegelapan ada cahaya yang sangat jelas. Mimpi Nabi itu sangat jelas sekali. Gamblang sekali. Mimpinya gamblang sekali, jelas sekali. Sebelum jadi Nabi. Selama berapa lama? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan mimpi terus. Selama 6 bulan mimpi terus. Nanti insya Allah pengganti kitab Al-Mabadi Al-Awaliyah, Usul Fiqh dan Kaidah Fikih, kita akan belajar Khulasah Nuril Yakin. Ini tentang sirah Nabi. Dari lahirnya sampai wafatnya. Bukunya tipis, modelnya seperti Amsilah Tasrifiyah. Jadi itu ringkasan-ringkasan. Karena kita mau melanjutkan Usul Fiqh jilid 2-nya, bahasa Arabnya ketika belum bagus itu susah. Maka kita tunda dulu sampai bahasa Arab itu bagus. Kita beralih ke kitab yang bahasanya masih ringan. Khulasah Nuril Yakin, insyaallah masih ringan. Nah, Nabi bermimpi selama berapa bulan? 6 bulan sebelum jadi Nabi. Nah, sekarang saya bertanya, beliau menjadi Nabi berapa tahun? Hah? 23 tahun. 23 tahun itu berapa bulan? 23 tahun berapa bulan? 276. Cepat antum ya? Insya Allah. Gimana ngitungnya? Gimana ngitungnya? Cepat ya? Cepat ya, Masya Allah ya. 276 bulan. 23 tahun beliau menjadi Nabi berdakwah. 23 tahun, kemudian 276 bulan. Sekarang saya bertanya, 6 bulan ketika beliau belum jadi Nabi, bermimpi, terus mimpinya sangat gamblang. Itu seperberapanya 276? Seperberapa dari 276? Kan beliau 6 bulan bermimpi terus, sangat gamblang, sangat jelas mimpinya. Nah, 6 bulan itu seperberapanya dari 276? Seperberapanya dari masa beliau jadi Nabi? Eh? Jangan sekitar. Karena ini bukan pecahan, bisa dibagi. 270 per 46. 1/46.
Jadi 6 bulan sebelum jadi nabi beliau mimpi terus sangat gamblang sekali, dan selama menjadi nabi 23 tahun alias 276 bulan. Nah, 6 bulan yang beliau bermimpi terus sangat gamblang itu sama dengan 1/46. Makanya mimpi yang baik itu bagian dari kenabian. Berapa nilainya? 1/46. Jelas? Jelas? Nah, mimpi yang baik itu nilainya, mimpi yang baik itu bagian dari kenabian. Nilainya berapa? 1/46. Semakin orang soleh, semakin mimpinya itu jelas. Anak-anak kita sekarang bertanya kepada antum, antum pernah mimpi sangat jelas, diceritakan tadi malam begini nih, ini sangat jelas. Biasanya mimpi itu nggak jelas. Tadi cerita tentang apa, pelakunya siapa, tempatnya di mana, tiba-tiba ganti sudah karu-karuan. Pagi nggak bisa diceritakan. Ya, ya. Tapi kalau mimpi jelas, mimpi yang baik ya, mimpi yang jelas dan mimpi jelas dan baik itu bagian dari kenabian. Jadi sudah jelas maksudnya nih, wahia dan dia juz'un minan nubuwah, bagian dari kenabian. Berapa nilainya? 1/46. Wal farasatu as-sadiqah lis-salihin haqqun. Wal farasatu dan firasat. Wal farasatu dan firasat. Wal farasatu dan firasat as-sadiqatu yang benar lis-salihin pada orang-orang soleh, hakun adalah hak. Hakun adalah hak. Firasat. Orang soleh berfirasat. Dan firasatnya benar. Maka itu juga bagian dari karomah. Sebagaimana mimpi yang baik. Orang semakin soleh, Allah kasih kelebihan, firasatnya tajam. Firasat. Wah, kayaknya antum jangan pergi dulu. Lah kenapa? Ya, ana merasakan sebaiknya jangan pergi dulu dah. Nah, kalau dia itu orang soleh, sebaiknya kita memperhatikan. Karena firasatnya tajam. Itu bagian dari karomah. Nah, makanya sebagaimana mimpi yang baik bagian dari kenabian, itu adalah karomah, nilainya 1/46, demikian juga firasat. Makanya saya mohon maaf ketika ada orang tua nasehatin gitu ya, kita diem, direnungkan. Saya berpikir ini orang tua ibadahnya sudah lebih lama daripada saya. Kemudian berbuat kebaikan-kebaikannya sudah lama mendahului saya. Siapa tahu dia orang ahli kebaikan di sisi Allah. Sehingga firasat-firasatnya tajam. Nah, kita perhatikan. Kalau ada orang tua kasih masukan-masukan, kita perhatikan. Siapa tahu itu adalah firasatnya yang tajam. Nah, sehingga meskipun misalnya kita wah, orang-orang akademisi gelarnya saja seandainya ada S5 kan begitu. S1, S2, S3, S4, S5, seandainya S5, S5. Pokoknya orang yang banyak makan bangku. Banyak makan bangku. Tapi Mbok Yao, tahu Mbok Yao. Seyogianya kalau ada orang tua ahli ibadah, jangan diabaikan kalau memberikan arahan-arahan. Siapa tahu itu adalah firasatnya yang tajam. Nah, lanjut. Jadi wal farasatu as-sadiqatu lis-salihin haqqun. Wal farasatu dan firasat
Mas Alif, wal farasatu dan firasat as-sadiqah yang benar lis salihin bagi orang saleh, pada orang saleh dan hakun. Pernah mendengar, wah saya kok firasatnya kayak ditunda dulu doh. Misalnya gitu pernah ya. Kayaknya saya firasatnya kurang bagus kalau dilanjut, tunda aja dulu gitu. Nah, kalau itu pertimbangannya dari orang saleh, lebih diperhatikan. Siapa itu adalah firasatnya benar. Karena dia orang saleh. Lanjut. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini sesungguhnya aku. Siapa yang di sini tentang siapa? Tentang Nabi Ibrahim. Ini sesungguhnya aku melihat fil manami di dalam tidur. Melihat dalam tidur itu apa? Bermimpi. Ani bahwasanya aku adzbahuka menyembelih kamu. Fanzur maka lihatlah madza apa tara menurutmu. Apa yang kamu pikirkan? ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Tatkala usianya mencapai usia bisa membantu pekerjaan orang tuanya, dia mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Fandur mada tara, coba kamu lihat menurutmu gimana? Fandur, maka lihatlah. Mada tara, apa yang kamu lihat? Apa anak yang menjawab? Qala ya abati fa'al. Qala, dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah ma tu'mar, apa yang kamu diperintahkan. Satajiduni, engkau akan mendapati aku insya Allah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Insya Allah. Bapaknya mimpi menyembelih anaknya. Gimana coba bayangkan mimpi menyembelih anak? Gimana mimpi menyembelih anak? Tapi orang yang sangat soleh. Dia nabi. Sehingga mimpinya pasti benar. Maka ketika ditanyakan kepada anaknya, gimana nak? Aku bermimpi menyembelih kamu. Maka anaknya langsung menjawab, lakukan wahai ayah, apa yang kau diperintahkan. Engkau akan menjumpai aku sebagai orang yang sabar. Jadi ini ayat tentang apa? Mimpi. Mimpinya benar. Terjadi pada Nabi. Sebagaimana pada Nabi namanya mukjizat, sesuatu yang Allah berikan kelebihan, pada orang-orang soleh namanya karomah. Jadi mimpinya orang soleh itu ada nilainya, ini dalilnya. Berapa nilainya? Dari kenabian, 1/46 kenabian. Nah, bagian daripada mimpi juga firasat. Jadi memandang sesuatu yang ke depan kayaknya pasnya kerjasama jangan sama dia dah. Terus kayaknya enak yang baik sama satunya lagi. Nah, gitu. Itu namanya apa? Firasat. Lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Lam yabqa, tidaklah tersisa
Lam yabqa, tidaklah tersisa minan nubuwati dari kenabian illal mubasyirat, kecuali mubasyirat. Apa artinya lam yabqa minan nubuwah? Apa? Tidak tersisa dari kenabian. Apa maksudnya? Lam yabqa minan nubuwah? Tidak tersisa dari kenabian maksudnya apa? Nabi sudah nggak ada. Karena Nabi Muhammad sebagai Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Maka nggak ada kenabian. Lam yabqa minan nubuwah. Nggak tersisa kenabian. Ilal mubasyirat. Yang ada mubasyirat. Kalau kenabian tidak ada. Tapi yang ada mubasyirat. Qalu, mereka bertanya. Mereka berkata, wamal mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Qala, Nabi menjawab, ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang baik. Nah, kenabian sudah tidak ada. Yang ada itu mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Nabi menjawab, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Sehingga kemudian poin di awal sudah kita bacakan, mimpi yang baik bagian dari kenabian. Antum pernah mimpi apa? Mas Faiz pernah mimpi apa? Yang jelas sudah ceritakan. Sudah lupa. Kenapa lupa? Padahal antum kemarin aktivitas daripada subuh ngapain? Begini sampai maghrib bisa diceritakan. Ya karena sesuatu yang jelas diceritakan. Nah itu setiap malam kan tidur, setiap malam kan bermimpi, bisa diceritakan. Lupa, nggak jelas. Ya mimpinya nggak jelas. Tetapi kalau misalnya sesuatu yang jelas bisa diceritakan. Mas Halil, kemarin sarapannya apa? Mie, sarapannya mie. Makan siangnya apa? Mie lagi, mie lagi. Beli biskuit. Oh, makan siangnya biskuit. Sorenya, lu tadi malam geprek ya. Bisa cerita. Kemarin sarapannya mie, makan siangnya biskuit, malamnya geprek. Kenapa bisa cerita? Jelas. Tadi malam mimpi apa? Nggak tahu. Nah, ini mimpinya nggak jelas. Orang semakin saleh, kemudian mimpi, insya Allah mimpinya dari Allah. Ketika berfirasat, firasatnya tajam. Karena itu bagian dari karomah. Wadah? Jelas. Mas Zain, kemarin pagi-pagi pada subuh ngapain? Tugas. Siangnya pada zuhur ngapain? Kuliah. Pada maghrib ngapain? Tugas juga. Kenapa bisa jelas cerita? Kenapa? Karena sesuatu yang jelas dia bisa ceritakan. Mimpi kalau jelas juga bisa diceritakan. Clear? Kenapa nggak bisa cerita mimpi? Tahu mimpi apa? Nanti mimpi apa tadi malam Mas Salif? Nggak mimpi. Bukan nggak mimpi, atau lupa. Jadi ya nggak dihiraukan karena nggak jelas. Coba kalau jelas, ya Allah. Ya, kalau mimpi jelas baginya. Saya pernah mimpi kan lagi murojaah Quran begini, murojaah Quran, terus tidur. Di dalam tidur saya murojaah Quran dalam tidur. Kemudian bangun tidur, terbangun. Lisan lagi baca. Melanjutkan ayat yang tadi di dalam mimpi. Dalam mimpi murojaah dan tertidur, lisan lagi baca melanjutkan ayat-ayatnya. Ya Allah, kok begini? Saya coba nanya waktu itu ada tamu, Khalid Az-Zahrani.
Khalid Az-Zarani tidurnya sekarang di kamar Ustaz Ishak sekarang. Syekh saya bilang begini. Waduh, saya nggak bisa jawab apa itu ya. Dan kita tanyakan dulu. Beliau nanyakan ke gurunya di Saudi. Jawab benar-benar ditanyakan, itu bunga tidur. Itu bunga tidur. Kenapa? Karena sebelum tidur sibuk dengan sesuatu, kemudian dibawa sampai tidur. Namanya bunga tidur. Kayak antum misalnya, sebelum tidur sangat terkesan sekali dengan sepak bola, habis futsal misalnya gitu, habis sebelum tidur futsal. Kemudian antum terkesan sekali dengan futsalnya karena ngojek, melewati banyak orang, gol itu. Kemudian tidurnya mimpi. Terus bangun, gol lah gitu. Itu namanya mimpi apa? Bunga tidur. Jadi sebelum tidur disibukkan dengan sesuatu apa, kemudian dibawa tidur, namanya bunga tidur. Mimpinya merupakan bunga tidur. Lanjut. Jadi kenabian sudah tidak ada. Yang masih ada apa kata Nabi? Mubasyirat. Apa mubasyirat? Ar-ru'ya as-salih, mimpi yang baik. Dan antum pegang ini, pelajaran ini, orang semakin saleh, insya Allah ketika mimpinya jelas. Ketika mimpinya baik dan jelas, berdoalah kepada Allah, ya Allah, semoga ini tanda kebaikan. Nah, walus sunnati wal jamaati, alus sunnah wal jamaah, yu'minuna, mengimani. Yu'minuna, mengimani. Bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa syayatina, menciptakan setan-setan. Menciptakan setan-setan. Al-jinna. Oh, salah. Khalaqa syayatinal jinni. Ya, saya salah baca. Afan. Yu'minuna, mengimani bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan syayatinal jinni, setan-setan jin. Memang ada setan manusia? Ada. Ada nggak setan manusia? Ada setan manusia? Ya ada. Sebagaimana jin yang jahat disebut setan, demikian pula manusia yang jahat disebut setan. Jadi setan itu ada bangsa jin, bangsa manusia. Yang jahat dari kalangan jin namanya setan. Sama saja yang jahat dari kalangan manusia namanya setan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وَكَذَلِكَ, dan demikianlah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, pada setiap nabi, aduan, musuh, syayatin al-insi, dari setan-setan bangsa manusia, syayatin al-insi wal jinni, dan dari bangsa jin. Setiap nabi ada musuh dari setan-setan bangsa jin dan manusia. Jadi setan ada juga dari bangsa manusia, sebagaimana bangsa jin. Jin yang jahat namanya setan, sama manusia jahat namanya setan. Bedanya apa? Setan bangsa jin dan setan bangsa manusia, bedanya apa? Bedanya, kalau setan bangsa jin dibacain ayat kursi kebakaran. Kalau setan dari bangsa manusia dibacain ayat kursi ketawa. Itu bedanya. Kalau setan dari bangsa jin langsung kebakaran. Kalau setan dari bangsa manusia kebakaran. Ketawa. Tapi kan nggak enak sama setan-setan dari bangsa manusia kita bilang, setan, nggak enak. Nanti kita ditimpukin batu nanti kita. Tapi hakikatnya manusia yang jahat itu setan. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, setan dari bangsa manusia. Nah,
Wa yu'minuna mengimani bi anna Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa syayatinal insi menciptakan setan-setan jin. Syayatinal jinni setan-setan jin tuwaswisu yang menggoda libani Adam pada manusia. Apa? Wa tatarabbasu bihim dan senantiasa mengintai mereka. Mengintai. Terus mengintai antum. Mengintai kapan nih digoda. Mau sholat. Dibisik-bisikin. Tidur, tidur, tidur. Enak, enak. Masih dingin, tidur, tidur, dibisikin. Jadi selalu mengintai. Mau ngaji. Alah, jangan ngaji. Main game aja. Jadi watatarabbasu mengintai. Wa tatahabbatuhum apa ya? Khobato. Siapa bisa bantu buka komus? Khobato. Wa tatahabbatuhum. Tahabbato. Atini komus, saya komus. Mas Akbar Atin. Oh, Mas teman. Andika Atini komus. Habbatu. Antum ya, lihat. Kita lihat. Mana huruf kha? Mana huruf kha? Oh, kelewatan huruf kha. Ini huruf kha. Tahabbatu. Menyerang. Apa di situ? Mengatur. Khobato. Ya betul. Khobato betul. Jadi artinya banyak. Memukul, menyerang, menginjak-injak, menimpakan. 6. Wa tatahabbatuhum dan menyerang mereka, mengintai dan menyerang. Kalau tatarabbasu mengintai, ya. Wa tatarabbasuhum mengintai mereka. Wa tatahabbatu memerangi. Jadi setelah mengintai memerangi. Qala Allah Ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Siapa menerjemahkan? Siapa menerjemahkan? Kita kasih waktu 1/4 menit. Siapa menerjemahkan? Wah, Mas Andika. Untuk mendebat. Untuk mendebat kalian. Jidal. Untuk mendebat kalian. Jika kalian termasuk orang-orang musyrik. Wa inna syayatina dan sesungguhnya setan-setan layuhuna benar-benar mewahyukan. Lanya lam taukid. Layuhuna benar-benar mewahyukan ila auliyaihim kepada wali-wali mereka. Jadi setan-setan benar-benar memberi wahyu kepada wali-walinya. Setan memberi wahyu. Jadi memberi wahyu siapa? Yang memberi wahyu siapa?
setan kepada wali-walinya. Berarti ada wali setan, ada waliullah, ada wali setan. Nah, wali-wali setan itu mereka dikasih wahyu oleh setan-setan. Wa in ata'tumu liyujadilukum, agar mereka mendebat kalian. Jadi wali-wali itu dibisik-bisikin untuk mendebati antum, memberikan syubhat, mendebat antum yang batil dikatakan hak kepada antum. Jadi antum berperang dengan wali-wali. Wali-walinya siapa? Antum berperang dengan wali-wali. Oh, berperang dengan wali. Iya, berperang dengan wali setan. Nah, wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, mentaati siapa? Wali-walinya setan, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian termasuk orang-orang musyrik. Waliyadzubillah. Yang berhak menyatakan ini halal, ini haram siapa? Ini halal, ini haram. Siapa yang berhak? Allah Azza wa Jalla. Nah, sama setan diubah. Yang halal dari Allah, oh ini haram. Yang haram dikatakan ini halal. Mendebat antum, oh gede, syubhat. Oh gitu ya, antum mentaati. Ya, berarti antum musyrik. Karena menjadikan wali-wali tersebut sebagai tandingan-tandingan Allah, di mana tidak ada yang berhak menetapkan syariat kecuali Allah. Clear? Nah. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah yusallituhum ala man yashau min ibadihi li hikmatin. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah yusallituhum, menjadikan mereka berkuasa. Mereka siapa? Dan Allah menjadikan mereka berkuasa. Mereka siapa? Dan sesungguhnya Allah menjadikan mereka berkuasa ala man yasha, atas seseorang yang dia kehendaki min ibadi, dari kalangan hamba-hambanya, li hikmah, untuk satu hikmah. Jadi setan berkuasa atas sebagian manusia dan Allah biarkan. Naudzubillah min dzalik. Misalnya ada orang namanya siapa? Ada orang namanya siapa? Ada orang yang misalnya saja lah, cari yang nggak ada nama, nggak ada nama. Misalnya ada orang namanya Jablut. Ada orang namanya Jablut. Kemudian setan datang menguasainya. Dan Allah membiarkannya. Sehingga Jablut terbawa oleh setan. Untuk suatu hikmah. Untuk suatu hikmah artinya, Allah mampu nggak mencegah setan biar nggak menguasai Jablut? Mampu. Saya bertanya kepada antum, Allah mampu nggak mencegah setan biar nggak menguasai Jablut? Mampu. Ya, apa yang susah bagi Allah? Tapi Allah membiarkannya. Li hikmah, untuk satu hikmah. Di mana hidup ini apa sih? Antum, kita semua dihidupan di dunia untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Di dalam jalan ibadah ini ada apa? Ujian. Jadi ujian, ada malaikat di sekitar kita, ada setan di sekitar kita, yang mengikuti malaikat dibiarkan, yang mengikuti setan juga dibiarkan untuk suatu hikmah. Nah, jelas maksudnya? Nah, Allah mampu. Allah mampu agar semuanya ngikut malaikat semuanya. Apa susah bagi Allah? Tapi dibiarkan mereka dikuasai oleh setan, ya untuk suatu hikmah. Karena hidup ini adalah ujian. Biar itu lebih jelas lagi. Ini misalnya satu ruangan, lagi ujian matematika. Saya pak gurunya. Masing-masing sudah mendapatkan lembar soal. Saya sebagai pak guru keliling. Oh, Mas Akbar. Oh, Mas Alif. Lihat jawabannya satu-satu. Saya tahu nggak mana yang benar, mana yang salah? Saya tahu apa nggak? Tahu lihat jawaban satu-satu. Oh, Mas Akbar benar. Oh, Mas Alif benar. Oh, Mas Dani benar. Oh, Mas Zen. Oh, benar Mas Zen.
Mas Faiz benar, Mas Andika, oh salah ini Mas Andika ini. Kira-kira saya bilang begini apa enggak? Mas Andika, salah jawaban ente. Ganti. Bukan 4, tapi 7. Kira-kira saya begitu apa enggak? Kenapa antum bilang enggak? Ujian. Jadi dibiarkan salah. Padahal saya mampu apa enggak? Mampu. Saya mampu membetulkan? Mampu. Tapi saya membiarkannya. Karena ini ujian. Nah, hidup ini ujian. Sehingga ada setan-setan menguasai manusia dan Allah biarkan. Memang ini ujian. Wadah? Wadah. Nah, fadhal. Ya. Siapa yang ospek? Monggo. Mas, monggo. Masih bisa ikut? Masih bisa ikut. Ya, lanjut. Qala ta'ala, qala berfirman ta'ala, Allah ta'ala. Tinggal sedikit lagi ya, jam 6. Kita tutup dulu, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tolong segera dicarikan khulasan nurul yakin. Ada yang nanya? Oh, ada. Oh ya, tunggu dulu ada yang nanya soalnya. Iya. Karena insyaallah bulan ini akan ada yudisium. Sumpah profesi dan wisuda. Apa? Sumpah profesi? Oh, terus? Sumpah profesi di sini bagi tenaga kesehatan atau medis. Sumpah profesi. Oh, sumpah dokter. Terus apa? Ya diikutin. Sumpah dokter itu kan maksudnya mereka disumpah. Nah sekarang disumpahnya atas nama siapa begitu? Demi Allah, betul. Halo, demi matahari dan bulan. Oh nggak boleh, syirik. Jadi harus demi Allah, nggak ada masalah. Ya, jadi dokter misalnya atau profesi apa gitu ya. Kemudian apa dosennya atau apa yang mengatakan guru besarnya atau apa gitu, sumpah dokter atau sumpah profesi. Satu, demi Allah akan sungguh-sungguh, betul. Karena sumpahnya dikaitkan dengan Allah, nggak ada masalah. Nah, ya firasat yang merupakan karomah itu firasatnya orang soleh. Orang soleh itu orang jauh dari kesyirikan, ibadahnya bagus sesuai sunnah, kemudian perilakunya hati-hati dari perkara haram, warok di dalam masalah rezeki, itu orang soleh. Kemudian kasih pandangan-pandangan, perhatikan siapa itu adalah firasat-firasat yang tajam, yang merupakan bagian dari karomah. Tapi kalau orang matanya ada ininya, oh kayak setan gitu ya. Kemudian kukunya tajam-tajam, saya berfirasat itu setan itu mesti. Jangan pakai mengira. Kita tahu persis. Dia misalnya antum minta dinasehatin, oh kayaknya orang soleh, tuh jangan, kayaknya. Benar-benar cara orang soleh minta nasihat, benar-benar diketahui orang soleh minta masukan, minta didoakan. Wah kayaknya orang baik, oh kayaknya, jangan. Karena zaman sekarang itu nggak mesti orang yang penampilannya kelihatannya alim, padahal sesungguhnya dukun, pakai sorban, jubah putih, sorban, megang tasbihnya gede-gede, mulutnya komat kami dikit terus, kayaknya soleh. Enggak.
nggak kayanya. Pastikan nggak ada kesyirikan, ibadah sesunnah, hati-hati dari perkara yang haram, ya. Wara, yang sangat wara, itu insya Allah orang baik. Ya. Antum melihat kawan-kawan antum, masya Allah, kayak si Fulan ini, masya Allah, orangnya bagus, minta masukan-masukan. Siapa tahu pandangan-pandangannya merupakan firasat yang tajam. Nah, iya, misalnya antum mau memulai bisnis ya, antum datang ke orang soleh, Pak Kiai misalnya, atau siapa, Mbah atau Syekh, manggilnya apa? Saya mau usaha, mungkin ada saran-saran dari Mbah. Usaha apa, Le? Emang lele ya. Usaha apa, Le? Arab jual bakso, Mbah. Oh, jual bakso. Kayaknya yang pantas di kantin ITS, Mbah. Le. Soalnya di sana, oh, aduh, kayaknya benar ini. Siapa tahu benar ya. Pandang, karena dia tajam, siapa tahu. Ada mimpi yang bersifat mimpi kalau baik atau kalau buruk sekali-kali jangan diceritakan. Kalau baik boleh diceritakan, tapi nggak ke sembarang orang. Mimpi baik, ya Allah, kok mimpi kok menyenangkan sekali gitu ya? Kayak terdorong, termotivasi, ya Allah. Jadi kayak lebih hidup, ini hidup. Hidup ini lebih hidup. Karena mimpi, ya Allah. Ceritakan nggak apa-apa. Kayaknya terdorong dengan sesuatu dalam mimpi sehingga jadi lebih semangat. Ceritakan, tapi nggak boleh sembarang orang. Ceritakan kepada orang yang antum ketahui orang baik, sehingga dia akan mendoakan untuk antum. Masya Allah, semoga ada kebaikan ya Mas ya. Coba kalau antum cerita ke orang yang jahat, mimpi, wah, iri jadinya dia, dengki dan segala macam. Buruk jadinya, liatin antum dengan pandangan dengki, antum jadi kena ain. Makanya jangan sembarang cerita. Tapi kalau mimpi buruk sekali-kali tidak diceritakan. Meludah ke kiri, ta'awud, selesai. Mimpi yang baik silakan cerita kepada orang terpercaya. Nah, jadi jangan cerita di situ. Eh? Eh? Ya, jangan diulangi. Jangan diulangi ya. Jangan diulangi. Jangan cerita ke sembarang orang. Jangan. Khawatirnya dia orang buruk, dengki, bukan mendoakan kebaikan, malah mendoakan keburukan. Jangan cerita ke sembarang orang. Cerita yang antum ketahui, yang terpercaya, akan mendoakan. Karena orang yang baik ketika melihat antum dalam kebaikan, melihat antum bahagia, melihat antum berhasil, orang yang baik akan senang apa akan dengki? Senang, bersyukur. Bersyukur atas kenikmatan yang dari orang lain. Tapi orang dengki, orang buruk, antum berhasil, sukses, maju. Kenapa nggak aku, Rek? Apa sih aku bedanya sama dia, sama-sama makan nasi kok. Jadi marah-marah pada dirinya. Gara-gara temannya berhasil, itu orang buruk. Sudah ya? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal ya. Berapa bulan? 13. Tadi 30 ke atas. Yang 5 itu sudah September.